Asli, aslinya itu kan walakinna double nun. Maka di sini walakinna asli kan walakin sama nahnu. Walakinnana akan tetapi kita jika ida itu berarti jika ya. Domma ya dumu. Apa sih kemarin? Belum dapat belum? Belum ya. Domma ya dumu itu apa? Gabungkan, jamaah. Jama'na. Domamna maksudnya ma'ain, jamaah. Jama'na. Kita kumpulkan atau kita gabungkan ya, kosakata. Terus ihdal kalimatain, satu dari dua kalimat itu ihdal kalimatain. Ihda sudah ada di atas dan ihda satu di antara dua kalimat itu ilal akhir kepada kalimat yang satu lagi ilal ukhra ya ukhra. Kemarin sudah saya sampaikan ukhra sama akhir itu bedanya apa? Karena di sini kenapa ukhra? Karena kalimatun kosakata itu kan muannas. Maka ukhra itu yang lain. Kalau akhir untuk laki-laki. Jadi dihafal itu. Supaya kita nggak salah-salah ngomong. Ainal akharun. Berarti untuk mahasiswa. Ainal akhar. Ainal ukhra. Jadi dua istilah ini kalau Bapak, kalau Ustadz dulu benar-benar hafalin, ingat-ingat terus. Jadi tidak. Jadi benar-benar paham kalau memanggil ainal ukhra. Mana gambaran image-nya apa? Atau nalarnya apa? Oh, buat perempuan. Yang dipanggil atau yang ditanya al-ukhra berarti at-thalibat. Ya, ini kalimat ini juga kalimat penting dalam percakapan. Al-ukhra sama al-ukhra untuk muannas, al-akhar. Ya, al-ukhra itu pakai ya, ada ya di belakang itu ya, al-ukhra. Al-nahwi sesuai dengan peraturan atau tata bahasa nahu. Nahu itu kan nahu tata bahasa Arab. An-nahwu. Jadi kan bukan nahu. Kalau orang Indonesia kan mungkin di Indonesia kan jadi ilmu nahu. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya ilmu hanya sukun. Alan nahwi berarti sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahu. Alladzi fit tarkib seperti atau yang di dalam susunan atau dalam struktur bahasa kaidah bahasa Arab. Maka wakulna dari kulna apa dari min ay kalimah? Dari kata apa kulna? Kola. Ola. Jadi kita berkata kulna. Nahnu kita berkata apa? Menjadi sudah kita gabungkan domamna. Tadi kan domamna. Ida domamna maka bergabung al-bustanu sama jamilun menjadi kalimat yang tersusun atau murak atau tarkibun sampai mereka jadi satu susunan maka al-bustanu jamilun. Maka kita membacanya maka sempurnalah di kalimat contoh nomor 1 kebun indah sekali atau kebun bagus banget gitu atau bagus. Kebun itu bagus. Kebun itu cantik atau kebun itu indah gitu ya. Fahimna maka fahimna maka kita akan paham maknan tulisan seperti itu nggak ada pakai alif maknan arti sempurna kamilan setelah dua-duanya bergabung menjadi kebun yang indah kebun itu indah ada kebun itu indah kebun itu bagus kebun itu cakep maka ada artinya ada informasinya bahwa ada kebun yang indah ada kebun indah sekali atau jiddan gitu ya. Kita lanjutkan wastafadna sekarang kita istafada yastafidu. Ini kalimat kata kerja istafada
aslinya istafada. Muhammadun mengambil faidah. Kalau kita berarti istafadna, alifnya hilang. Jadi alif, sin, ta, fa, alif, dal. Aslinya ya, istafada, yastafidu. Karena di sini kita masuk ke kalimat nahnu, maka istafatna. Kita mengambil faidah. Itu kan muncul kata bendanya sampingnya. Istafatna faidatan tammatan. Maka kita mendapatkan atau mengambil faidah, sudah bahasa Indonesia ya. Faedah. Tammatan, sempurna. Lengkap atau kamilan. Kamilatan. Ya, lanjutkan. Wahia ittisaful bustani. Ittisaful bustani bil jamali. Ittisaf dari kata wasofa dulu, sifat ya. Wasofa. Wasofa berubah menjadi ittasofa. Ittasofa. Alif, ta. Kemudian ada syiddah. Di atas tanya itu menjadi ittasofa. Kata kerja menyifati atau bersifat. Jadi muncul kata bendanya ittasofa yattasifu, ittisofun. Maka di sini kata benda wahia ittisoful bustan, yang kita bisa pahami adalah menyifati kebun. Memberikan sifat kebun itu apa? Bil jamal. Dengan ungkapan jamal. Tadi jamilah menjadi jamilun juga jamalun. Sama. Masih dalam kata benda. Jamil, jamal. Kalau jamil berarti cantik ya. Kalau jamal lebih berarti jamal itu sifat, sama-sama sifat sih, cuma ungkapannya itu contohnya dia cantik. Kemudian dia memiliki kecantikan. Kecantikannya itu alami. Berarti itu namanya jamal wa jamaluha alamiyah. Wa jamaluha hiya jamilatun. Wa jamaluha alamiyah. Wa jamaluha alamiyan gitu ya. Alami secara alami, enggak dipoles, enggak direndam pakai air apa itu? jus mangga, jus apa lagi itu Firmansyah, jus apokat gitu kan. Jadi alamiah ketika Firmansyah jalan-jalan ke Purworejo atau kemana itu melihat santren yang sana ada di situ wanita atau siswi jamilatun walaha jamal. Jadi jamal ini berarti apa? Kecantikannya. Cantik sama kecantikan. Ungkapannya itu berarti ada bedanya ya. Jadi nggak bisa jadi al-bustanu jamalun. Cocok. Jadi jamal itu berarti masih kata benda, masih isem, tapi pecahan dari tadi itu jamula ya, kata kerja jamula ya, jemulu. Jamula, jamilun, jamilatun, jamalun. Di ilmu sorof itu pasti kerjaannya di ilmu sorof. Jadi ittisofu memberikan sifat. Sekarang kita dapat pahami wahia, apa yang kita pahami? Ittisoful bustan, memberikan sifat kepada bustan, kepada kebun atau taman dengan sifat apa? Kecantikan. Bil jamali. Jadi bil jamal tadi bukan jamal ya, jamal unta kemarin. Kalau nggak panjang berarti unta. Jamal, jumal. Ya. Terus kalian simak aja, terus kalian kalau masing-masing berupaya apa yang saya sampaikan, mau gimana kreativitas dan inisiatif Anda. Mau tulis di buku, tulis di buku tulis, silakan. Nanti Ustadz kembali menanyakan lagi kepada kalian.
Walidzalika yusamma hadat tarkibu walidzalika yusamma hadat tarkibu jumlatan mufidatan. Maka sama yusammi menamakan, ana usammika bi Fauzi Firmansyah. Saya memberi nama kepadamu, bahasa Arabnya apa? Sama yusammi. Maka kita menamakan susunan ini hadat tarkib, susunan ini dengan jumlatan mufidatan. Kenapa jumlatan mufidatan? Karena dia objek dari yusamma. Berarti yusamma di sini sama dengan kemarin, sama dengan kita pernah belajar apa itu aktif sama pasif ya, kata kerja pasif sama aktif, diberi nama sama dinamain, memberi nama sama dinamain. Sama yusammi, sammaituka, sammani walidi, sammani walidi. Apa? Belum sampai. Ntar itu udah kasih alamat. Baik, kita lanjut. Berarti yusamma sama yusammi. Ya, ini berarti yusamma dia sama dengan yuktab, ditulis, sama yaktub, menulis, berarti yaktubu Firman. Kalau yuktab, Firman yuktab, ismuhu. Firman ismuhu yuktab, namanya ditulis. Itu kan naibul fa'il ya. Kita pelajari kemarin di bahasa Arab juga, naibul fa'il, dari objek menjadi fa'il. Maka disebut naibul fa'il. Yusamma al-hadat tarkibu, maka susunan ini kita namakan jumlatan mufidatan. Ini simpulannya dari contoh 1. Itu penjelasannya 1,5 lembar, 1/4, 1 paragraf ya. Wa kullu wahidatin, langsung ke belakangnya. Wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlati wa hakadha yuqalu fil amsilatil baqiyati. Fil amsilatil baqiyah. Baqiyah itu apa? Contoh-contoh yang lainnya. Baqi itu kan baqi. Ada kan makom para sahabat di Madinah itu kan al-baqi. Baqi itu kan tetap selamanya. Ana baqa. Baqaun ala makana. Baka. Alam baka berarti kan alam tetap. Dari kata kerja bako ya bako. Bako. Bakiyah berarti sisanya mal fi bakiyah gitu kan, kalau pesantren ada sisanya enggak? Makanannya ada baki enggak gitu kan? Hal fi baki. Apakah di situ ada kelebihannya? Masih sisa enggak? Bahasa Arabnya apa? Hal fi baki. Makanya ada bakiyat, bakoyat gitu kan. Bakoyatun berarti yang tersisa gitu kan. Maka di sini al-amsilah al-baqiyah berarti contoh yang tertinggal atau yang lain. Wa kullu, kita pahami dari wa kullu wahidatin, maka setiap dari 2 kalimat, 2 kosakata. Mungkin Bapak nggak mengulang-ulangi lagi. Al-kalimat itu kan berarti bukan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Harapkan sudah mafhum, sudah dipahami. Al-kalimatun makna kosakata. Makna setiap satu dari 2 kalimatain tu'addu dihitung juz'an, dihitung bagian dari kalimat ini. Min hadhil jumlati. Jadi
Kita lihat ke contoh di atas kan berarti kalau kita sebut setiap dari setiap contoh ini asyamsu thali'atun. Setiap samsu berarti satu dari kalimat ini adalah maka dia kalimatun atau bagian. Juz'an apa juz? Juz'an itu bagian. Juz. Makanya ada juz. Kam juz'an fil Quran? Kam juz'an? Berapa juz? Salasuna? Juz'an. Ya, salasuna juz'an. Jadi satu dari dua kalimat dalam kalimat itu maka disebut satu bagian dari min hadhil jum'ah, dari kalimat-kalimat yang ada tadi di atas 6 kalimat sempurna. Wa hakadza yuqalu, maka seperti inilah semuanya disebutkan dalam, atau seperti inilah, wa hakadza, demikianlah gitu kan, beginilah gitu ya, dan beginilah yuqal. Ini juga yuqal dari qala yaqulu. Yuqal berarti apa, kata kerja apa itu? Yuqal, yuktab. Fi'il madi. Lah, tadi sudah saya sampaikan. Antara aktif sama pasif. Yuktab ismu Firmansyah. Yuktab ismu Fauzi. Yaktubu Firmansyah ad-darsa. Yaktubu sama yuktab. Jadi kalau naibul fa'il kemarin kalian mendalami, menguasai, berjalan itu. Jadi objek menjadi fa'il. Pokoknya yaktubu Fauzi ad-darsa. Berubah sekarang bagaimana? Yuktabu ad-darsu bi Fauzi. Ingat enggak materi itu? Yuktabu. Pelajaran itu ditulis oleh Fauzi. Itu namanya kemarin temanya apa itu? Setelah fa'il ada naibul fa'il. Naib itu kan wakil. Naibun. Ya, kalian coba dilihat lagi di materi bahasa Arab 2. Maka yuqalu dikatakan. Kalau yaqulu dia berkata, mengatakan. Yaqulu Fauzi berarti Fauzi mengatakan. Yaqulu. Sekarang yuqal. Yuqal makna apa? Dikatakan. Atau disebutkan atau dikatakan di dalam contoh-contoh yang lainnya, al-baqiyah, atau yang tadi aslinya itu kan baqo, yang tertinggal, yang tidak kita uraikan satu persatu dari 6 kalimat yang diberikan contoh di atas. Ya, jadi sampai di situ. Coba siapa yang mengingat dari mana tadi kita tambahkan sore ini, mulai dari walakinnana. Siapa yang mau mencoba menerjemahkan atau menguraikan kembali sebelum kita lanjutkan ke paragraf berikutnya? Ayo. Siapa? Didit, Salsabina, Herna, siapa yang muncul di sini? Saya Ustaz. Ayo Fadli. Fadli Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna, dan akan tetapi kami, kita, idza dhamamna, apabila menggabungkan, yaitu kita kami. Gabungkan. Ini penting nih. Nah itu berarti kata kerja untuk kita. Dhamamna berarti kita gabungkan. Kita menggabungkan. Iya, betul. Idza dhamamna, apabila kita menggabungkan ihda kalimata ini, salah satu dari dua kalimat, ilal ukhra, dengan yang lain. Ya. Alan nahwi, seperti contoh tata bahasa. Alan nahwi artinya itu seperti tata bahasa. Ya, betul. Alan nahwi, seperti tata bahasa. Alladzi fi tarkibi,
yang di dalam susunan nahwu. Ya. Wa qulna, dan mengatakan kami Kita. dan kita mengatakan al-bustanu jamilun, yaitu kebun yang indah. Fahimna, maka faham, yaitu kami, kita, maknan kamilan, akan makna yang sempurna. Ya. Wastafadna, maka kami mengambil faidatan tammatan, faedah yang sempurna. Wahia ittisofu, yaitu yaitu memberikan sifat al-bustani, yaitu kebun, bil jamal, ya. dengan indah, keindahan. Walidzalika, oleh karena itu yusamma, dinamakan hadzat tarkibu, susunan ini jumlatan mufidatan, yaitu susunan yang memberikan kepahaman. Bagus. Wa kullu dan setiap wahidatin, dan setiap masing-masing minal kalimata ini dari dua kalimat, yaitu kata, tu'addu juz'an, dihitung bagian. Ini tu'addun berarti kata kerja, dihitung. Ayo. Dihitung. Tu'addu di, berarti dia di sini tu'addu apa? Dia juga pasif ya, dihitung. Dihitung. Adda ya'uddu. Kalau aktif berarti ana a'uddu. Saya menghitung semua kelas. Ana a'uddu. Kalau ini yang tu'addu, ini dihitung sebagai bagian juz. Tu'addu juz'an, yang dihitung sebagai bagian. Min hadhil jumlati, dari kalimat ini. Ya. Wa kaza, dan begitulah yuqalu, yang dikatakan fil amsilatil baqiyati, di dalam contoh yang lainnya. Bagus. Wah, mumtaz. Udah tinggal dihilangkan intinya, barisnya udah tidak gundul ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah sempurna tadi penjelasan dari semoga semuanya masing-masing menyimak. Ustaz doakan semuanya paham, bukan Rohmah saja. Alhamdulillah. Betul-betul di Basarab 3 ini mudah-mudahan terus berkembang seperti Rohmah ini, ya, mengerti satu kata per kata. Wa bihadza semua naqra ba'daha, paragraf kedua, paragraf bahasa Arabnya apa? Faqarah, faqaratun, fa qaf ra tamarbuta, faqaratun, ya, faqra. Jadi bukan fakir, memang ke sana ininya, sinonimnya apa namanya? Hurufnya sama dengan fakir sama faqara. Ini faqara, paragraf. Paragraf kedua berarti al-faqra as-saniyah wa bihadza nara annal kalimata wahdaha la takfi fit takhatubi. Wa bihadza, dan yang demikian ini, atau dan dari penjelasan ini, naro juga tidak usah ulangi dari kata ro'a ya, yaro, melihat. Naro di sini berarti kita bukan melihat saja, tapi kita punya pemahaman, punya pemikiran, punya pendapat. Itu makna naro. Jadi kalau umpamanya Fauji minta kepada Rahma, halaka ra'yun, atau halak majataroina, apa pendapatmu? Jadi yang kita pahami bukannya Rahma memahami, apa yang kamu lihat? Bukan itu saja, tapi ketika peletakan kata pertanyaan apa namanya Fauji ke Rahma dalam diskusi gitu ya, ini dipakai kata-kata bukan mada tanjur, nggak cocok. Tapi mada tara fi hadzal kalam. Jadi apa pendapatmu untuk pembicaraan kita ini? Jadi bihadza naro, berarti kita punya pandangan, punya pemahaman, punya pendapat. Annal kalimata, apa yang kita pahami, bahwa kosakata
sendirinya wahdaha la takfi, tidak cukup untuk takfit takhotubi, seperti yang kemarin di atas sudah ada takhotub untuk alat untuk menyampaikan satu ungkapan atau satu pemahaman kepada orang yang mendengarkannya atau komunikannya itu ya. Anda mengkomunikasikannya kepada komunikan, orang yang mendengarkan, orang yang Anda ajak bicara. Itu yang kita seperti kita simpulkan di baris pertama itu seperti itu. Wabihada, dari itu ya bisa juga, dan dari itu naro, kita memahami bahwa kalimat, bahwa kosakata sendiri wahdaha, sendiri la takfi fit takhotub, tidak cukup, la takfi. Jadi takfi itu kenapa? Dia kan kalimah. Kata kerjanya untuk kalimah, kosakata. Fit takhotub, tidak cukup untuk memahamkan kepada orang lain atau untuk kita sampaikan kepada orang lain. Orang nggak paham. Wa annahu la budda min kalimataini, karena sesungguhnya wa annahu maka dan sesungguhnya la budda ini apa? Ini kalimat baru juga bagi kalian yang dari SMA mungkin atau SMK. La budda alaika ya akhi, atau la budda laka ya Fauji. La budda artinya apa? Tidak boleh tidak. La budda artinya wajib bagi kamu gitu, atau harus bagi kamu. Mestilah. Nah, mestilah ya Ustaz. Ya, semestinya gitu kan. Mesti gitu. La budda lana. Misalnya pakai lana. La budda itu didampingi dari lana. La budda. La budda li. La budda li apa? Jadi misalkan pakai la memiliki langsung. La budda li untuk percakapan ya. Ini la budda min kalimatain, maka harus supaya takhotubnya berjalan, maka harus terbentuk dari dua kalimat. Maka harus min kalimatain, maka harus la budda berarti harus. Wa annahu maka dari itu atau yang demikian itu, wa annahu atau sungguhnya gitu ya. La budda min kalimatain, sungguhnya harus dari dua kalimat atau fa'aksar. Fa'aksar berarti atau lebih. Aksar kan jamak dari bentuk plural, bentuk mubalaghah atau superlatif ya, kalau bahasa Inggris itu paling. Aksar, akbar, seperti ada Allahu Akbar, kabir kan kemudian akbar, besar kemudian akbar. Itu kemarin kita belum sampai di situ ya pelajarannya di bahasa Arab 1. Udah sampai ke sana belum? Jadi ada babnya itu anta akbar, firman akbar min egis jisman. Itu ada ungkapan seperti itu. Jadi firman lebih besar dari egis apanya? Rambutnya kah atau badannya? Nanti muncul kesimpulan dia itu jisman atau firman atwalu. Tawil kan panjang, tinggi. Atwal lebih panjang. Maka atwal itu namanya mubalaghah, lebih atau superlatif degree ya. Berarti kalau egis asgor, sogir kecil, berarti asgor lebih kecil. Itu ada pelajaran di bab mestinya kemarin kita tidak selesai di bab. Tapi kalian boleh lihat diktat kita. Kadang kan semua kemarin di bahasa Arab 1 kan dapat diktatnya dari Ustadz itu. Kalian baca sampai akhir. Kalau bab yang belum kita pelajari, sebelum sempat habis, silakan tanya pada Ustadz supaya ada ilmu yang tertinggal di situ yang belum sempat kita jelaskan di bahasa Arab 1. Kalau nggak salah sampai 14 bab atau 16 bab. Kalian lihat itu di sini posisi akbar, fa'aksar, fa'akbar, fa'asgor, apalagi fa'ajmal. Jamil tadi kan cantik, ajmal. Jadi lebih, namanya rahma ajmalu min fulana wajahnya gitu. Ajmal
Apanya yang lebih rahmah? Wajahnya, umpamanya seperti itu. Jadi itu ada bab kita yang belum seingat Ustadz belum sampaikan itu. Jadi silakan kalian buka lagi di kitab yang dari Ustadz itu, ada bab yang belum Anda tahu. Ayo penasaran di situ ya. Tanyakan, nanti ada waktu atau japri itu, makanya di sini muncul kata-kata apa aksar. Ustadz ingin sampaikan itu pelajaran kita di bahasa Arab 1 mestinya sudah tersampaikan. Pak aksar berarti lebih dari dua kalimat, kata dari al-bustanu jamilun atau Pak aksar. Seperti ada yang 3 kalimat kan, seperti apa? Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa Muhammadun. Muhammad memetik. Iya, agak, tapi belum sempurna di situ. Ada 2 kata. Tapi untuk di kalimat yang keempat ini harus 3. Ada objeknya nih. Kalau Muhammad memetik, Muhammad memetik apa? Kalau Muhammad memetik, iya, ya bisa aja dipahami kalau memang ada bunga di depan rumahnya Rahma, kemudian Muhammad datang berkunjung sambil ada bunga dipetik, nanti dipetik, kemudian firman menyampaikan Muhammad memetik nih. Ya, memetik kan belum jelas juga kan. Ya mungkin ada bayangan ya memetik apa, memetik mangganya kah atau memetik jahroh tadi kan. Itu makanya ada yang 3 kalimat boleh, ada juga yang isus sama kufilma, ya isus sama ikan hidup di dalam apaan belum jelas. Itu kalimat sempurna atau jumlah mufidah itu bisa 2 sudah sempurna, bisa 3 baru sempurna, bisa 4 baru sempurna, dan seterusnya. Aksar, kata-kata aksar lah tadi sudah sampaikan supaya kalian penasaran dengan kata aksar itu, sama dengan timbangannya seperti akbar, asgor, ajmal, ahsan, apalagi ahsana amala dalam surat apa muluk ya, apalagi itu. Jadi itu timbangannya kepada hatta sampai yastafida. Kenapa nih kata kerja yastafida? Hatta itu juga sama dengan harfun nasab di sini posisinya. Hatta ini juga punya fungsi bukan hanya sampai artinya, tapi dia juga hatta itu kalau kalian nanti kita akan ulang lagi atau temukan lagi bahwa huruf nasab itu ada juga an, hatta, izan, itu juga termasuk. Makanya yastafida. Hatta yastafida, bukan yastafidu. Al-insanu, sehingga manusia mendapatkan pemahaman yang menghasilkan faidah tamah. Menghasilkan sampai manusia. Itu yang Bapak atau Ustaz sampaikan adalah kenapa ya baca yastafida bukan yastafidu kata kerjanya, karena hatta di sini berfungsi sebagai harfun nasbin. Jadi hatta ini hatta afham. Umpamanya ana asma'u kalam al-ustaz hatta afham ad-darsa, sampai hatta afhama, sampai saya paham pelajaran. Hatta afhama bukan hatta afhamu. Nah, itu contohnya. Hatta itu juga bukan hanya artinya sampai, tapi dia juga punya termasuk harfun nasbin, membuat kata kerja mudhari berbaris nasab atau nasban atau fathah. Al-insanu makna fa'il, subjek dari yastafid, faidatan mendapatkan faidah, itu faidah memahami yang sempurna dari kalimat-kalimat yang disampaikan. Wa amma nahwu kum ijlis takallam. Ini ada ungkapan kum ya Egis, kum ya Asrail, ijlis ya Asrail, ijlis ya Firman. Mimma
zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhatubi. Ini pengecualian nih. Karena kum ijlis takallam mimma, dari semua itu, ungkapan itu atau ucapan kum, berdiri. Namanya berdiri ya Fauji. Berdiri ya Didit. Berdiri ya Rafiki. Kan bisa ada interaksi antara yang berkomunikasi sama komunikan yang diajak bicara. Ada artinya kum. Ini berarti pengecualian nih, kata perintah. Berdiri, ijlis. Yang benar, paham. Ijlis ya Asrail, ijlis ya Didit. Berarti langsung ada reaksi, ada aktivitas dari Didit langsung duduk. Takallam ya Rafiki. Langsung Rafiki berkata-kata atau menyampaikan kata-kata. Takallam ya akhi. Takallam. Mimma dari mimma dari tiga ini atau dari contoh-contoh seperti ini, zahiruhu, apa zahiruhu? Lahiriahnya itu kan atau kelihatannya annahu kalimatun wahidatun. Dia seakan-akan hanya ya dia memang satu kosakata saja atau satu kata saja. Kafiyatun tapi kafiyah. Kalau yang tadi kan jamilun masih berita, masih berkabar gitu. Tapi ini kafiyah fit takhatubi. Jadi cukup untuk bisa dipahami orang yang mendengar. Ini kata kerja, berarti kata kerja perintah itu bisa dipahami oleh yang mendengar. Maka ini tidak masuk kepada kategori penjelasan di atas. Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Falaisa juga laisa, laisu, lasna, lasti, lastu. Itu kan falaisa, maka bukan. Laisa itu kan bukan ya. Maka bukan dalam sebenarnya dia itu bi kalimatin wahidatin. Sebenarnya dia bukan mengandung satu kata. Walaupun dari kum, ijlis, takallam, berdiri, duduk, takallam. Kenapa dikatakan sebenarnya dia bukan mengandung satu kata satu laisa, dia bukan. Maka dia dalam haqiqah, berarti dalam kebenarannya atau dalam sebenarnya bukan satu kata, bukan satu kosakata saja. Wa innama huwa, akan tetapi dia adalah jumlatun murakkabatun min kalimataini. Akan tetapi dia itu adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Apa itu? Coba kita lihat. Kenapa dia secara lahiriahnya kan kum satu kata. Ijlis satu kata. Tapi penjelasan berikutnya ternyata kebenarannya adalah dia terdiri dari dua kata. Di mana itu? Ihdahuma, penjelasan berikutnya, ihdahuma, satu di antara yang dikatakan tadi dia terdiri dari dua kata, malfuzatun, dari kata lafazah, lafaz. Malfuz berarti bisa disebutkan. Malfuzatun, tersebut atau disebutkan. Wahia, apa sebutannya? Wahia lafaz kum. Lafaz kum. Ya. Itu berarti itu yang satu. Katanya tadi kan di sini dari dua kalimat. Masalan, ya, masalan wal ukhra ghairu malfuzah. Jadi satu katanya malfuzah, yang lain masalan. Nah, jadi contoh ini apa? Artinya ihdahuma malfuzah, wahia seperti kum. Masalan berarti atau contohnya gitu ya. Satu diambil dari kum ijlis takallam. Diambil contoh kum. Wal ukhra, kenapa ukhra? Ingat berarti karena kosakata. Kosakata itu muannas. Wal ukhra ghairu malfuzah. Ghairu itu apa? Di ghairu itu kan ya bukan. Apa? Ghairu itu Selain. ya tidak artinya kan tidak disebutkan.
Kalau malfuzah disebutkan tersebut kalau goiru hadir. Dia tidak hadir sama dengan tidak. Goiru itu kan sama dengan tidak ya. Tinggal kita lihat penempatannya aja. Goiruka selain kamu, gitu ya. Bukan kamu, berarti goiruka. Yang lain. Bahasa Arabnya berarti goiru. Goiruka, goiruki, goiruha, bukan dia. Goiruhu. Ya, jadi goiru malfuzatin tidak disebutkan. Wahia apa? Anta. Anta berarti orang yang diperintah itu kan pasti memerintahkan, nggak mungkin dia mengucapkan perintah kalau bukan ada di depan matanya atau di depannya gitu ya. Namanya pasti Ustaz ketemu sama Fauzi dulu. Ijlis. Berarti kan yang diajak ada ekspresi di situ. Ijlis anta. Antanya tidak disebutkan. Ijlis akhi atau kan ijlis akhi. Ijlis anta. Jadi anta ini dimaksud dengan ghairu malfuzah. Nah, itu penjelasan dari kum itu mengandung dua, kebenarannya katanya mengandung dua kata, yaitu perintah duduk berdiri, kemudian yang tidak disebut adalah antanya. Berarti kan ada yang diajak bicara, anta atau anki. Kumi, ijlisi. Nah, ijlisi kan sudah antara orang sudah melihat si Salsabila nggak tampak disebutkan, sudah berhadapan, ya ijlisi. Nah, langsung berarti tanpa disebutkan ijlisi anti. Nah, kemudian berarti wahia, jadi jawabannya yang tidak disebut itu apa? Anta. Ya, kalau kum anta, ijlis anta, takallam anta. Nah, allati yafhamuha, yang allati itu juga sama allazi. Teman-teman yang belum pernah dengar, bedakan, ini juga belum pernah dipelajari. Allati untuk perempuan, Anda bisa membaca di Al-Quran. Allati, allazi untuk laki-laki. Satu untuk muzakkar yaitu allazi. Kalau bendanya satu berarti allazi. Alkitabul lazi, atau firman allazi, rambutnya panjang gitu. Berarti firman yang rambutnya panjang dan digunakan allazi. Kemudian rahma allati. Nanti bisa sama juga, harus allazi juga harus dibuat dua. Kalau dua orang, namanya Rafiki wa Fauzi allazani. Kemudian ada allazina, berarti jamak. Itu kan banyak, allazi wallazina amanu. Maka dia dari satu, allazi, allazani, allazina. Kalau perempuan, allati, allatani, allahunna atau allai. Allai, hamzah di atas ya, allai. Jadi jamaknya untuk al-muslimat, allai. Jadi muslimat yang mereka itu ada di masjid, allai fil masjid. Jadi allazi ini adalah, atau allati dikatakan sebagai ismul mausul nantinya. Ilmu nahwunya itu nama yang menghubungkan, sama dengan di bahasa Indonesia itu yang. Allati sama allazi itu artinya yang. Yang itu yang rambutnya sekarang dipanjangkan, firman yang ketiga B yang rambutnya panjang, berarti yang allazi ya, atau Rafiki yang allazi. Kalau dua allazani seperti biasa, alkitabani gitu ya kalau dua. Kemudian kalau banyak allazina, itu yang sering kita lihat di Al-Qur'an, kita dengar, kita baca. Allazina itu asal usulnya, tapi dia menyambungkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mereka beriman. Allazina, bukan allazi. Ya ayyuhallazi kalau dua, ya ayyuhallazi kalau satu orangnya. Ya ayyuhallazani, ayyuhallazani amana, berarti kalau dua.
Kalau banyak berarti allazina ya allazina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian perempuan juga allati, berarti itu catatan buat kalian kalau itu masih baru buat kalian. Itu namanya ismu mausulin atau ismul mausul. Ismul mausul. Nama atau kata benda yang menyambungkan kalimat atau ucapan ya. Allazi itu allazi yang itu loh, yang itu gitu. Sama aja di bahasa Indonesia kan ada yang. Itu yang kemarin di sini allazi huna gitu kan. Yang kemarin di sini berarti bahasa Arabnya allazi huna yajlis, jalasa huna allazi jalasa huna gitu kan. Kalau logat Sundaannya allazi jalasa huna gitu kan. Allazi jalasa huna. Mesti ingat enggak? Yang kemarin itu namanya saya belum sempat minta namanya. Atau allati. Ya allati yang kemarin kita bicara sama dia itu. Siapa namanya mahasiswi itu? Aduh, jadi allati. Itu yang itu ya. Itu maksudnya allati atau allazi. Catatan buat kalian sampai belum kita sampai ke nanti mungkin ada pembahasannya khusus namanya ismul mausul. Di awal sudah kita dapatkan nggak apa-apa. Cuma seperti itu penjelasannya. Terus berarti ya yafhamuha as-sami'. As-sami' memahaminya. Yang mendengar tadi siapa? Anta atau anti. As-sami' dari kata sami' yasma'u. Fahuwa sami'un. Berarti fa'il berarti kan yang mendengar. Pelaku yang mendengar. Itu kan dari fa'ala ya, fa'alu fa'alan fahuwa fa'ilun. Dia adalah fa'il, pelaku. Wa dzaka maf'ulun. Maf'ul berarti objek. Di sini juga as-sami'u berarti as-sami'u yafhamuha, yang mendengar, memahaminya, minal kalami dari ungkapan tadi, dari ucapan tadi, al-kalam. Kalamuki wadih, kata-katamu atau ucapan kamu jelas banget. Itu namanya kalam. Kalamun, ilmu kalam. Terus anta wa in lam yuntok, ini kalimat kata kerja baru lagi. Natokoyantiku. Apa artinya, siapa yang tahu natokoyantik? Intik. Intik ya akhi. Tidak Lam mengucapkan. yantik. Dia tidak mengucapkan. Tidak mengucapkan dari tadi, diam aja. Intik. Lam yantik dari tadi. Natoko yantiku. Dari kata kerja apa? Natoko yantiku. Walam yantik, dari awal sampai akhir pelajaran lam yantik atau lam yatakallam, lam yatahaddas, lam ya'ti bil kalam. Dia belum, walam yukhrij al kalam. Kita sampaikan seperti itu. Nah, makanya ada muncul ilmu mantik. Dengar, nanti kalau ada juga ilmu mantik, ilmu logika. Dalam bahasa Arabnya itu ilmu logika itu namanya ilmu mantik. Ilmu logika. Makanya A tambah B hasilnya C gitu kan. Nah, berarti ilmu mantik. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 berarti itu kajian di ilmu mantik. Bahasa Arabnya ilmu mantik. Mana wa illam yantik, walaupun tidak diucapkan. Tadi yang mendengarkan sudah paham. Tanpa sudah berhadapan nih, Didit, tanpa panggil Didit juga, Idris ya akhi, Idris anta. Berarti sudah paham yang mendengar. Yang mendengar siapa? Si Didit. Idris ya Rafiki, Ijlisi ya Rahma, Ijlisi salah Sabina, Ijlisi Herna. Berarti sudah yang mendengar anti atau anta. Ya, lam wa illam yantik, walaupun dia tidak disebutkan, walam yuntok, di situ disebutkan yuntok. Tadi kan kalau aktif yantik, wa illam yuntok. Yuntok berarti dia pasif, dia tidak disebutkan.
sampaikan biha. Biha dengan ha itu berarti kepada kosakata yang tadi kum ijlis, kosakata kan kalimat sama dengan kalimat muannas biha wa illam yuntok biha, walaupun tidak disampaikan bersama dengan tadi kum anta kum anta kum anta kum ya akhi tanpa disebutkan akhi ya. Terus ini terakhir simpulannya kaidahnya. Kita baca kaidahnya. Kaidah saat ada dua kaidah, kesimpulan dari kaidah tema ini adalah jumlah mufidah itu apa? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidon kalaman. Ya, at-tarkib itu atau susunan bahasa atau struktur bahasa. Allazi itu allazi. Ya, kalian temukan kan at-tarkibu muzakkar. At-tarkib yang susunan itu, yang itu yufidu memberi manfaat atau memberi pemahaman, faidatan tammatan, pemahaman atau manfaat yang sangat sempurna. Yusamma jumlatan, yaitu yusamma dinamakan kalimat sempurna, jumlatan mufidatan. Wa yusamma aidon, ataupun disebut dengan kalaman. Kalaman itu kan sudah kita mahwal kalam. Al-kalam itu kan yang terdiri dari fiil atau al-kalam huwa lafzun mufidun. Kalau definisinya kita baca dulu di apa? Kalian mungkin nggak dapat ya, di Al-Ajrumiyah itu kan ada ungkapannya atau definisinya mahwal kalam. Al-kalam huwa lafaz mufidun lafzun biwadaihi. Iya. Ini buku Ajromiyah nih di al-lafzu al-murakkabu al-mufidu. Ma huwal kalam? Al-lafzul murakkabu al-mufid bil wadai. Lafaz yang tersusun yang al-mufid, yang bermanfaat atau memberikan manfaat atau memberikan makna bil wadai, dengan sengaja diletakkan dari kata wadoa, dengan menyusunnya atau sengaja menyusunnya bil wadai, dari kata wadoa ya do meletakkannya, itu al-kalam. Makanya juga dikatakan at-tarkib ini juga jumlah mufidah itu juga sama dengan kalaman. Kalaman berarti yang bisa dipahami, ucapan yang bisa dipahami namanya kalam. Yang kesimpulan kedua, al-jumlatul mufidatu hiya juga qad tatarakabu min kalimatain. Tatarakabu apa? Sama dengan tadi kemarin tuh, yatakawan atau tahtawi atau terdiri atau tersusun dari dua kalimat, boleh. Kadang juga waqad tatarakabu min aksar, lebih dari dua kata, atau wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan semua kalimat atau kosakata, semua kosakata di dalam jumlah mufidah itu dihitung bagian-bagiannya, bagian-bagian dari tarkib tadi atau kalimat sempurna itu. Ya, berarti satu bab kita selesai ini, ya. Ini berarti dua. Ya, pas ya. Jadi satu, mudah-mudahan besok kalau kita lihat judulnya sudah dipahami, sudah pernah kita pelajari di bahasa Arab 2, kita lewati, kita lengkap. Itu kesimpulannya. Jadi masuk dengan kaidah. Kaidah bahasa Indonesianya, kaidah setelah tadi penjabaran dari atas, semua simpulannya atau kaidahnya adalah at-tarkibu huwa allazi yufidu faidatan tammatan. Mahwal jumlah al-mufidah. Ini juga satu pesan sudah pernah sampaikan ya. Qad itu kan biasanya untuk kata kerja madin. Huruf qad. Qad zahaba, dia sudah pergi. Qad akala, dia sudah makan, dia telah makan. Qad itu kan penguatan, menguatkan. Kalau masuk ke kata kerja madin, biasanya dia mendampingi kata kerja lampau. Tapi di sini kenapa dia masuk di kata kerja mudhari'? Qad tatarakabu.
Qad tatarakabu. Apa yang pernah ingat? Apa artinya sini? Karena Apa? jadi taukid bukan Ustaz. Tadi untuk madin taukid, penguatan, menguatkan. Kalau untuk mudhari apa? Sudah pernah Bapak sampaikan, ingat tidak ingat, saya juga sudah penting yakin sering bisa sampaikan atau dikelaskan atau mana. Penting qad itu ada maknanya di sini. Makna kalau qad masuk ke kata kerja mudhari artinya apa? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Dari situ kan qad. Qad kadang-kadang dia terdiri dari dua kata, kadang-kadang dia tarkib itu kadang-kadang bisa 3 kata, bisa 4 kata, bisa 5 kata. Atau pak aksar atau lebih banyak lagi narasinya gitu ya. Maka itu catatan itu. Catatan qad itu masuk. Oh, qad yazhab. Dia kadang-kadang pergi. Jadi kalau kita sudah belajar bahasa Arab seperti ini sudah dapat arti qad masuk ke kata kerja mudhari artinya kadang-kadang. Qad yakul. Ini apa namanya? Burung atau apa namanya? Kambing atau kibas ini kadang-kadang dia makan kulitnya mangga, kadang-kadang makan kulitnya apa lagi? Kulitnya pohon gitu ya. Qad yakul al-kabsyu atau al-ghanam. Jadi kata qad di situ artinya itu perlu, itu salah satu wawasan buat memahami teks juga harus kalian ikat itu catatan apa bedanya qad masuk dalam tadi Rah mengatakan kalau qad kita taukid aslinya memang benar qad zahaba atau Anda bilang Rahma zahabat, Rahma telah pergi, Anda tambahkan lagi qad zahabat Rahma bil amsi, kemarin dia sudah pergi ke kota gitu kan. Itu namanya qad di situ adalah qad di situ apa menguatkan, huruf menguatkan. Tapi untuk kata kerja mudhari dia artinya qad yafham, qad la yafham. Kadang dia paham, kadang-kadang enggak. Tapi ini anaknya kurang vitamin nih. Begitu kan. Itu contoh-contoh kata-kata qad. Qad la yafham, qad yafham. Qad yafhamu. Kadang-kadang dia paham. Kadang-kadang nggak paham. Ternyata kita telusuri ini kabur-kabur. Kadang-kadang di kelas, kadang-kadang cuma fotonya doang itu. Minggu kemarin dia ikut menerjemahkan lancar. Kok minggu ini tidak paham sama sekali. Ternyata cuma fotonya saja. Dia pergi ngojek atau kemari ngobjek. Itu apa intermezzo ya. Cukup mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang maksud dengan jumlah mufidah dalam kitab ini. Berarti minggu depan kita masuk ke bagian apa yang maksud ajazaul halaman 13. Insyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya. Apa? Fi soal halakum soalun. Ini kalau Anda kreatif itu ini apa namanya latihan tamrin ini tamrin 1, 2, 3 ini Bapak harapkan kreativitas Anda punya kamus sendiri ya, Anda punya tantangan gitu. Kalau bukan mau bicara Bapak sendiri ya, tapi kalau kita seperti ini tantangan nih, mulai dari Iqra al-amsyatis sabiqah, baca contoh-contoh kalimat yang lalu sabiqah, wabayin adadal kalimat, dan jelaskan jumlah kosakatanya di dalam fikul misalin, dalam setiap misal. Berarti yang pertama 2, yang kedua 2, itu aja perintahnya. Yang kedua Iqra al-jumal al-atiyah, baca kalimat-kalimat berikut ini, wabayin al-kalimat, dan jelaskan kosakata fi kulli wahidatin minha. Ini juga hanya memerintahkan coba mana yang kalimat, mana yang kosakata 1, kosakata 2, as-sama'u,
kosakata saat pertama dalam kalimat ini. Mumtiratun kalimat kosakata kedua. Yaitu tapi Bapak atau Ustaz harapkan Anda ingin tahu arti semua kosakata ini, lihat kamus, ya. Itu memperkaya sampai tidak terhingga yang Anda serap. Ya, inilah permulaan dari semangat membaca teks bahasa Arab itu. Jadi penasaran apa nih yang saya baca dari semua kalimat-kalimat yang 12 ini, apa kata-kata yang belum saya paham? Tatlu'u, terbit, apa? Tajifu, mengering. Ini semua juga Bapak dulu hafal semua ini gitu. Kenapa sekarang masih ingat? Ya al mana? Segerumpul ini Ustaz coba cari. Mumtir, Safina, Bahar. Ini semua Ustaz tahu semuanya. Kenapa saya tahu? Karena dihafal semuanya. Gitu kan? Semua kosakata yang rumpulan kedua Ustaz lihat nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang baru Ustaz. Udah lama ini semua. Dan masih diingat, masih melekat di kepala padahal nggak dipakai setiap hari. Al-Gilmanu, yal'abu al-Gilman, anak-anak kecil, anak laki-laki gitu kan, Gilman. Itu cari. Bardun, dingin. Yastaddul baradu. Nomor 12 itu kan dingin makin apa? Udara dingin makin kuat. Di fauqal jibal, di atas gunung-gunung. Jabalun, jabalani, jibal. Terus yang kedua, tamrin yang kedua, yang ketiga, mayiz. Al-jumal, mayiz apa? Mayiz. Mumayyaz. Atau sudah balik, sudah bisa membedakan. Mayiz, berarti bedakan atau al-jumal, al-mufidah fit tarakibil al-atiyah. Mayiz berarti coba uraikan atau bedakan, bandingkan kalimat-kalimat yang sempurna di bawah ini. Laisal jauh. Mayiz al-jumal al-mufidah fit tarakibil atiyah. Artinya mayiz, bedakan atau Anda bisa membanding-bandingkan yang ada 8 kalimat di sini. Laisal jauh, bukanlah udara, ya. Kemudian akala faridun, al-kitaru sariun, in istahatta, jika kamu bersemangat, laital maridu, as-saubu nazifun, al-kitabu allazi, al-bintu al-muta'allimah, anak kecil atau anak perempuan yang terpelajar. Coba Anda bandingkan di mana kalimat yang Anda bisa, yang maksudnya yang sempurna di sini. Bisa aja kan ke situ. Al-jumlah mayiz al-jumlah al-mufidah fit tarafif al-atiyah. Ini katanya semuanya kalimat-kalimat sempurna. Tapi Anda bisa membedakan, membandingkan laisal jauh. Berarti kenapa dikatakan dia bukan apa namanya udaranya ataupun ya bukan kondisi udaranya. Berarti akan-akan di sini apa? Dia ini kalimat pertama sedang bercakap-cakap dengan anta atau anti. Bukan udaranya gitu kan. Walaisal jauh. Kemudian akala faridun, ini lengkap, farid makan, telah makan. Ya, itu kemudian nomor 4 juga ijmal. Apa ij'al, jadikan, ja'ala yaj'alu. Ij'al kullu misalin minal amsilatil atiyah jumlatan mufidatan wa wada' dan letakkan kalimah mulaimah. Mulaimah itu apa? Yang munasibah, yang cocok. Fil makanil khali, di tempat yang kosong. Al-usfuru al-qafas, yang cocok menurut Anda, apa yang dibuat di situ? Menyambung kata-kata. Ini berarti dicari ya. Berarti al-usfur berarti burung-burung. Ta'irun, tuyur. Ada juga sinonimnya usfurun asofir. Ya, ini dulu di pesantren sudah dapat nih Bapak kata-kata ini. Al-usfuru fil qafasi
Berarti burung itu ada di sangkarnya. Ada di tempat sangkarnya ya. Al-waladul muhazzab, anak yang terdidik, yang punya adab gitu, hazzaba muhazzab. Anta muhazzab. Al-waladu fakihata. Anak itu titik-titik buah. Berarti yakulu ini adalah bebas mau isi apa, penting memberikan makna yang sempurna. As-sauru fil ardi. As-sauru fil ardi. As-saur itu apa? As-saur itu sebangsa dengan sapi juga ya. Saur. Al-qamar di mana? Di sama. Bulan itu jadi langit. Dan kelima, do' kulla wahidatin minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidatin murakkabatin min kalimatain. Ini perintah juga. Ini ada kalimat atau kosakata buat jadi katanya do', letakkan kullu kalimatin, setiap kalimat, setiap kosakata itu dari kosakata berikut menjadi jumlatin mufidatin yang terdiri dari dua kata. Umpamanya al-hadiqah, cocoknya apa ini? Hadiqah, umpamanya kalau jadikan dia jadi dua kalimat. Asyajaratu fil hadiqati. Pohon-pohon itu, atau mana cocok, atau apa lagi? Asyajaratu, ada azhar, ada syams. Jadi ini meletakkan menjadi dua kalimat sempurna dari empat kata ini. Do' kulla kalimatin min kalimatil atiyah fi jumlatin mufidatin murakkabatun min kalimatain. Ya, dari dua, Anda mencoba membuat dua kalimat saja dari empat kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna. Bagian kedua, do' kulla wahidatin minal kalimat, letakkan setiap kalimat yang ada di bawah ini fi jumlatin mufidatin, dalam kalimat sempurna, murakkabatun, tersusun dari min aksar min kalimatain, lebih dari dua kata. Min aksara min kalimatain. Juga di sini kenapa min aksara? Kalimat super ini nggak bisa dia masuk kategori yang tidak bisa dirubah akhirnya. Min aksari, dia tidak dibaca min aksari, min aksaro, min kalimatain. Al-ma'u al-fakiha yal'abu yarkabu. Jadi Anda membuat berlatih membuat kalimat-kalimat alma, al-fakiha, yal'abu. Ada 4 kosakata buat jadi 4 kalimat sempurna. Jadi kalau di atas tadi itu apa? Atau lebih dari 2 kata. Kalau di atas cuma mintanya dua kata aja. Namanya al-hadiqatu jamilatun. Asyajaratu kasifatun. Asyajaratu tawilatun. Pohonnya tinggi banget gitu kan, tinggi. Al-azharu fil bustan. Bunga-bunga ada di taman. Asyamsu di sama boleh, atau asyamsu tattali'u. Matahari terbit. Ya, ini selesai latihannya. Anda coba harapkan Anda penasaran dengan kosakata yang di latihan atau latihan ini. Ustaz dulu bayangan Ustaz itu udah hafal nih waktu masih di Gontor. Semua kosakata ini sudah dapat ketika masih di pesantren. Sudah pernah dipahami. Al-hiza'u dayyikun. Apa itu? Hidayik berarti sempit. Sepatunya sudah sempit. Sepatu yang sempit itu ada di mana? Ada di fil ghurfah atau amamal bait. Sepatu saya yang sempit. Udah, ini semuanya kosakata. Berapa kosakata di sini itu alhamdulillah sudah masa di pesantren sudah hafal. Sudah dapatkan. Sampai sekarang ketemu masih nyambung, masih ingat. Ya, jadi teman-teman masih tahap belajar sekarang.
Lihatlah, mungkin bisa aplikasi Anda nggak mau beli kamus, mungkin aplikasi kamus di apa? Ya, aplikasi kamus Anda bisa download, bisa jadi seperti itu. Ustaz nggak mewajibkan pada kalian beli kamus, penting fasilitas sekarang sangat mudah. Iya, Rahma, punya kamus nggak Rahma? Punya Ustadz. Alhamdulillah. Di kamus itu kunci ilmu harus. Kalau itu ada 5 kamus bahasa Arab bawa-bawa. Dari Arab ada 3 tebal-tebal bawa. Sekarang kan tinggal aplikasi aja nih, macam-macam. Ya. Subhanallah. Jadi zaman kalian lebih mudah lagi. Justru belajarnya juga akan lebih cepat. Ada YouTube juga, mendengarkan tiap hari orang Arab atau orang Inggris mau bercakap bahasa Inggris. Wah, luar biasa di zaman kalian. Untuk menjadi cerdas itu sangat mudah karena fasilitas yang ada sekarang. Dan murah lagi kan, cuma berapa kuotanya Anda habiskan. Mendengarkan 5 menit, 10 menit percakapan orang Arab dari YouTube gitu kan. Luar biasa lah. Itu dimanfaatkan untuk hanya memotivasi melakukannya kalian. Ya, melakukannya kalian. Dan manfaatnya juga nanti buat kalian sebagai generasi berikutnya. Ya, maafi soal, laisa lakum soalun wa na'am. Ridwan As'ala. Fadhali. Ridwan As'ala. Yang apa paragraf terakhir lam yuntok itu sebenarnya kita bisa artiin yuntok, bisa artiin yantik atau gimana Ustaz? Maksudnya bisa dijadiin naibul fa'il atau seterah gitu. Ini naibul fa'il di sini. Nggak bisa. Harus kan di sini kan yafhamu as-sami minal kalam, yang mendengarkan memahaminya, ya. Walaupun dia tidak menyebutkan, walaupun tidak disebutkan anta tadi, itu kembali kepada anta ini tidak disebutkan, tapi sami, makanya ungkapannya itu adalah walam yuntok biha. Biha itu kan dengan siapa? Dengan kum tadi itu. Ha itu kembali ke mana? Kepada kata-kata anta. Kan dia kan kosakata, kalimatun. Anta. Jadi kum anta. Tanpa disebutkan anta sudah dipahami yang mendengar. Jadi kum anta. Tanpa Ustaz mengatakan kum Fauji. Tak usah disebutkan Fauji sudah dalam percakapan kan antara 2 orang langsung gitu kan, nggak mungkin ada perintah tanpa langsung. Ustaz. Nah, tapi yang biha kenapa pakai domir yang ha gitu? Kenapa kan katanya biha kan baliknya ke anta. Kenapa biha? Kenapa nggak pakai anta? ha? Iya, anta itu kan tadi simpulannya apa? Kalimatun. Kalimat berarti itu biha apa? ini masuknya ke kalimat, ke kata. Iya, kata. Bukan artinya fisiknya anta itu muzakkar, tapi ha itu adalah kosakata. Kosakata anta kan kosakata. Bait kosakata. Artini kalimatan, rumah dalam bahasa Arabnya. Jadi permintaannya apa? Kalimah. Betul, itu kritisnya Rahma. Iya, itu langkah-langkah memahami kalimat. Insya Allah dengan upaya seperti itu akan mendapatkan nilai berkembang ya. Ya, teman-teman juga semuanya ayo berusaha seperti Rahma ini. Subhanallah. Apa yakin ya sama dengan teman-teman belajar di Timur Tengah ya harus memahami seperti itu. Mulai dari berbaris dulu, nanti mau terbiasa yang tidak berbaris. Soalnya Anda hapus nih barisnya, Anda baca ulang. Wa illam yuntok, sudah paham. Anda tulis lagi kah? Itu namanya kecakapan menuntut ilmu lah. Berlelah-lelah. Pokoknya Anda tulis lagi satu paragraf tanpa baris, Anda baca, ada salahnya nggak? Itu kerjaan membina, membangun dirinya sendiri itu. Kalau ya karena Bapak juga dulu sama, dulu masuk dari SMP gitu kan, penasaran, berulang-ulang ditulis karena menulis juga masih jelek gitu, belum tahu, bukan dari sanawiyah, maka
Makanya Ustaz juga lakukan seperti itu. Sampai memohon-mohon kepada Allah, meringis gitu. Ya Allah berikan saya pemahaman, saya lulus. Ya Allah, karena SMP sakit banget dah 2 tahun makanya kacamata. Itu pengalaman, harus pahit dulu. Makanya tadi kutipan yang Bapak sampaikan kemarin kan in sobartum alal asyakki qalilan istamta'tum alal alaji tawilan. Jika kalian bersabar kesusahan sedikit, berapa sih lamanya? Katakan 2 tahun kan sakit banget tuh. Sakit banget saya rasakan di Gontor 2 tahun beradaptasi. Luar biasa. Nggak kenal apa, penting tetap mau terdepan untuk menghafal. Hafal aja andalannya. Hafal. Tetap yang pertama mau menghafal ke depan. Siapa yang mau hafal? Langsung Ustaz maju, menghafal. Modalnya hafal aja. Ujian juga menghafal semua definisinya. Itu 2 tahun. Nanti kalau udah tahun ketiga kan udah bisa menulis, udah paham, bisa pakai bahasa sendiri, mengarang menarasikan jawabannya pakai bahasa sendiri. Itu berarti udah mandiri, udah berkembang ya. Iya, itu tadi kata-kata yang kalian catat, yang tadi itu sabar kita sedikit, nanti kita akan merasakan manfaatnya sepanjang masa. Istamta'tum, kalian akan menikmatinya sepanjang masa. Ya harus bersakit-sakit, menangis, meringis kepada Allah. Insya Allah ada manfaatnya. Dan akan kita nikmati sepanjang hidup kita. Itu di masa umur kalian seperti ini, lakukanlah seperti itu. Jangan malas. Malas itu apatul ilmi ya. Malas itu adalah bencana ilmu. Itu Ustaz. saja. Nah, apa lagi Rama? Jadi Ustaz. Nah, apa? Kelas? Ya nanti japri lagi kalau teman-teman mungkin ada bisa belum mandi mau ke masjid kali. Nanti kalau mau masih ada pertanyaan silakan japri atau lewat WA. Itu saja kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, di absen ya. PJ tetap mengabsen. Kami kan masuk satu SKS. Ya. Bapak harapkan nanti absennya ada. Bukan harapkan, memang wajib kan ini kan tambahan satu SKS yang tidak bisa dimasukkan di pagi hari. Jadi absennya ada di absen. Nah, wal afu minkum, minta maaf kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan dari Bapak atau Ustadz, itulah dari Bapak, kelemahan dari Bapak atau Ustadz. Nah, dan ada kebaikan berarti itu dari Allah semata. La haula wala quwwata. Sebenarnya Ustaz. Nah, Syukron Ustaz. afwan. Ya Rahmat. Baik, wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan.